Halo Womens, apa kabar semuanya? Semoga sehat ya di hari Minggu yang cerah ini. Perkenalkan saya Reni Fernandes, saya akan memoderasi acara webinar kita kali ini. Ini udah kedua kali ya, event Talks bersama Dr. Venti diselenggarakan. Dan hari ini kita akan fokus membahas tentang HRT, Hormonal Replacement Therapy. Nah, dengan judul webinar kali ini adalah judulnya Mood Swing Insomnia Nyeri Tulang, apakah HRT solusi menopause? Kali ini kita akan membahas itu semua dengan dokter kesayangan kita semua ya, Dokter Venti. Hai dokter, gimana kabarnya? Halo, Mbak Ren. Good, Baik. very good ya. Hari Minggu menuju Senin. Kalau di sana masih siang ya, Mbak Ren ya? Ya, di sini masih siang nih, jadi tapi tetap dingin, Fan. Kangen nggak? Iya, udah masuk autumn ya. Ya, oke. Aku kenalin dulu sebentar ya, Dokter Venti. Dokter Venti adalah seorang dokter yang fokusnya pada kesehatan perempuan dan menopause. Beliau sudah membantu sekali banyak pasien atau banyak perempuan untuk melewati fase premenopause dan menopause dengan terapi yang tepat, termasuk terapi HRT atau terapi pergantian hormon. Jadi, malam ini kita akan langsung mendengar dari ahlinya selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Oke, sebelumnya juga aku ngucapin terima kasih untuk ibu-ibu yang berkomitmen udah register dan kali ini mohon maaf kita apa namanya mencharge biaya registrasi karena belajar dari Metox yang pertama banyak sekali yang daftar kurang lebih hampir 400 orang tapi ketika hari H yang hadir kurang dari setengahnya jadi eh, nggak apa namanya untuk yang kali ini mohon maaf berbayar ya ibu-ibu ya tapi nggak apa-apa karena kita semua akan dapat ilmu yang sangat berguna insya Allah. Eh, 60 menit, Dokter Fenty akan memberikan pemaparan materi tentang HRT. Lalu kemudian ibu-ibu silakan menyimak apa materi yang akan diberikan Dokter Fenty. Dari situ ibu-ibu bisa bertanya dengan mengetik di kolom pertanyaan. Jadi ketika Dokter Fenty memberikan pemaparan, ibu-ibu, woman semuanya ingin bertanya atau ada kegelisahan atau ada pertanyaan, silakan ketik di kolom pertanyaan. Nanti selama 20 menit pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Dokter Fenty. Lalu juga akan ada 10 menit testimoni dari pasien-pasien yang sudah diterapi oleh Dokter Venti. Termasuk mungkin aku juga nanti akan memberikan testimoni ya Venti ya, karena aku pribadi sudah 6 bulan ini eh, di apa di terapi hormonalnya oleh dokter sini ya. Oke. Aku rasa itu aja ya, supaya waktunya tidak terbuang dengan percuma dan juga ini yang hadir sudah 48 orang. Jadi kita siap ya ibu-ibu ya untuk mendengarkan pemaparan dari Dokter Venti. Sekali lagi saya ingatkan kalau ada yang mau bertanya, silakan ketik di kolom chat ya, di kolom chat untuk pertanyaan terhadap pemaparan yang diberikan oleh Dokter Venti. Satu nih dok, sebelum dokter memberikan pemaparan ya, kenapa eh, kenapa mengkhususkan mengambil tentang menopause? Kesehatan perempuan oke, tapi kenapa menopause? Silakan dijawab. Oke, Mbak Reni. Thank you so much for the opening. Mbak Reni ini salah satu dari teman saya waktu saya sedang sekolah ya di Sheffield. Kita ketemu di sana. Mbak Reni adalah diaspora yang sudah permanen residen. Kemudian kita banyak sharing, banyak juga kita bikin kegiatan ya Mbak Ren. So, jadi teman sampai sekarang. Thank you so much. Thank you untuk Mbak-Mbak yang sudah register. Betul ya, hari ini kita akan banyak membahas soal HRT karena
HRT itu sesuatu yang spesial, yang kalau kita nggak belajar jauh ya ke negara yang sudah menggunakan, kita nggak akan tahu apa itu HRT, kemudian seperti apa manfaatnya. Sehingga hari ini spesial buat Mbak-Mbak yang hadir ya, karena ini permintaan dari berbagai wanita yang mengontak kami, sangat banyak ingin mengetahui tentang HRT, jadi kami memutuskan untuk memberikan memberikan dengan sangat terbuka, jadi Mbak-Mbak bisa tanya semuanya ya, kegundahan-kegundahan apapun yang sempat muncul. Oke. Once again, jadi saya Dr. Feni Andriani, saya medical doctor di Indonesia. Jadi saya bersertifikat di Indonesia, kemudian saya melanjutkan studi bersamaan untuk Women Health ya di Sheffield. Kemudian saya melanjutkan menopause specialist saya di London, UK. Kenapa dok sampai sana gitu ya? Karena Indonesia belum menyediakan pendidikan khusus untuk menopause. Jadi yang paling saya pilih di sana karena di sana sudah terbentuk ekosistemnya. So tadi pertanyaan Mbak ini kenapa kok saya milih apa namanya jadi menopause specialist gitu ya. Jadi saya itu pernah ya dulu waktu lulus dokter, kemudian saya menangani pasien tentunya ya sudah langsung eh, saat itu saya sedang berpraktik. Ada wanita datang ya, ya. Kemudian periksa seperti pada umumnya, dok saya merasakan kok banyak keluhan badan saya tuh nggak enak gitu. Beliau bilang, badan saya nyeri sekali luar biasa. Saya juga nggak bisa dengan suami ya berhubungan. Kemudian komunikasi kami jadi berantakan. Saya sulit tidur, migrain luar biasa. Kemudian saya berkeringat. Saya nggak tahu kenapa dok, apa saya punya penyakit jantung waktu itu. Saya langsung bingung ya, karena saya mungkin baru lulus berapa tahun saat itu sebagai dokter. Jujur saya bingung, saya mau harus seperti apa gitu ya. Sehingga saat itu saya sadar, saya bahkan tidak tahu bahwa wanita tersebut apakah mengalami menopause atau tidak. Karena memang tidak ada pelajarannya saat saya sekolah kedokteran, ya, waktu saya di Indonesia. Dan itu ternyata tidak hanya saya. Bahkan salah satu dokter di Amerika pun menyatakan bahwa saat dia sekolah kedokteran, residensi begitu, tidak ada ilmu yang atau yang mengajarkan tentang menopause. Sehingga saya bilang kok luar biasa, tidak ada ilmunya, tapi semua wanita pasti akan menopause gitu ya. Siapa yang akan nolong gitu? Padahal keluhannya luar biasa. Ketika saya sudah belajar, saya luar biasa terbelalak ya bahwa kok keluhannya luar biasa banyak gitu. Dan saya riset dengan studi saya bahwa 2025 aja itu ya kita punya 36 juta wanita yang di usianya 40 sampai 69 tahun Indonesia ya. Yang setengahnya minimal, saya pakai angka minimal deh, 50%-nya aja dia akan ngalamin keluhan. Jadi memang menopause itu banyak keluhan, tidak semua orang ya ngalamin. Wanita ada yang dengan keluhan ringan, berat, sampai mungkin sangat mengganggu, bahkan ada yang juga nggak ada. Gitu. Jadi 50% mengalami. Kemudian dari situlah saya membuat Menopause Indonesia. Ya mungkin this is the first ya, pioneer, untuk kita punya perhatian khusus kepada wanita menopause ya. That's the reason also kenapa saya mau jadi menopause specialist. Karena saya akan menopause juga gitu. Saya nggak kebayang suatu ketika nanti saya menopause, saya bingung mau kemana karena nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah saya gitu ya. So saya bersiap juga, saya membantu juga. Oke. Kemudian apa itu menopause? Nah, ini menjawab pertanyaan Mbak Rini tadi ya, Mbak Rini kira-kira ya, kenapa kok saya menopause, belajar sebagai apa namanya, menopause specialist, kemudian sampai ke UK. Karena memang Indonesia belum ada Mbak-Mbak gitu ya. So kita masuk ke menopause. Apa sih menopause itu? Mungkin taunya Mbak-Mbak cuman kalau kita nggak haid, oh berarti saya menopause gitu ya. Tidak, selamanya nggak haid itu menopause. Kita didiagnosis menopause kalau sudah 12 bulan berturutan tidak haid. Jadi kalau Mbak-Mbak nggak haid tapi baru sebulan, 2 bulan, ya bahkan 6 bulan, 7 bulan, itu belum bisa kita sebut sebagai menopause. Kita akan mendiagnosis secara klinis. Jadi menopause itu adalah diagnosis klinis, ya Mbak-Mbak. Kita bisa menegakkan diagnosis apabila memang secara klinis tadi tidak haid selama 12 bulan berturutan. Ya, ditambah kalau ada keluhan-keluhan yang lain. Gejalanya itu bisa ringan, ya, bisa tanpa gejala. Makanya kalau Mbak-Mbak di trade ya, kalau saya apa buat buat trade gitu ya, menyampaikan beberapa keluhan itu ada yang komen, dok saya kok nggak ada keluhan apa-apa ya, saya menerima dengan apa adanya. Nah, ini saya bilang dulu ketika saya belum kuliah di UK ya, saya berniat untuk, karena saya menangani pasien-pasien Eropa, saya pikir apa mungkin wanita Indonesia tuh nggak ngalamin menopause ya? Apa memang nggak ada keluhan sama sekali gitu? Saya sempat waktu saya mau balik ke Indonesia, oke deh saya niatkan untuk sharing dulu ya,
membantu begitu. Jadi saya tidak mentarget bahwa oh akan ada banyak wanita yang kemudian mengalaminya. Berjalannya waktu ketika kita mulai menerapi, mulai banyak pasien yang kemudian tanya konsultasi, saya kaget juga, oh keluhannya mirip, mirip persis seperti wanita-wanita yang ada di Eropa, ya wanita-wanita dengan ras kulit putih, ras kulit hitam, ya wanita-wanita Mediterranean, persis sekali. Jadi saya bingung, kok nggak ada ya nggak ada yang ngomongin menopause di Indonesia, apa yang salah gitu. Nah itu saya tanya, kemudian kita juga meneliti data-datanya, mereka itu pertama tabu, mereka malu ketika mendengar kata menopause, ya. Kedua, mereka merasa adalah sesuatu yang harus diterima apa adanya. Jadi memang Indonesia itu karena sering dijajah mungkin saya lihat. Jadi nerimonan aja gitu ya. Nggak mau cari solusi, nggak mau cari tahu saya kenapa gitu. Ketiga, mereka nggak tahu harus kemana. Saya nggak tahu dok, saya mau harus ngomong sama siapa, apalagi dengan topik-topik yang sensitif gitu ya. Kalau dokternya laki-laki misalkan saya nggak terasa nyaman untuk cerita. Dan yang keempat, mungkin mereka tahu mereka menopause, mereka tahu beberapa dokter yang saya bisa datangin ya mungkin, tapi kemudian mereka nggak tahu solusi yang harus mereka pilih apa. Gitu. Jadi banyak alasan Mbak-mbak kenapa kita nggak terbiasa ngomongin menopause. Dan saya harap itu nggak terjadi lagi setelah kita datang ya, setelah menopause Indonesia hadir. Kedepannya kita akan lebih banyak lagi awareness itu terbangun gitu ya. Dan ada juga yang tanya dok, menopause kan alami gitu ya, AIDS kata siapa? Nah ini harus juga tahu. Menopause itu bisa terjadi karena minum obat. Obat-obatan tertentu bisa bikin kita menopause. Menopause itu bisa juga karena operasi. Wanita-wanita yang mengalami operasi ya itu bisa menopause. Dok, menopause itu kan usianya udah tua ya dok ya. Dokter nggak salah alamat. Indonesia kan lagi bonus demografi dok. Sekarang baru umur 30-an gitu ya. Kayaknya dokter nggak pantas di Indonesia. Ada yang ngomong kayak gitu. Saya bilang, loh pasien saya loh ada yang umurnya 32 tahun, 33 tahun. Itu udah menopause. Ya udah nggak haid. Itu kenapa ada yang namanya prematur menopause. Nanti kita bahas. Jadi nggak selamanya menopause itu umurnya udah 40-an, 50 tahun ya baru menopause. Enggak. Itu harus dicek. Ya, ada yang headnya dok saya tuh head bisa dari sejak pubertas tuh saya head 2 bulan sekali baru head ya. Atau malah headnya cuma sehari 2 hari terus berhenti besok bulan depan baru head lagi atau malah bulan depan nggak ada head. Itu harus hati-hati. Ya, siapa tahu Anda adalah salah satu dari prematur menopause. Jadi tolong kita coba nanti clarify beberapa hal yang mitos itu betul-betul saya kaget ya waktu saya lihat oh mitosnya luar biasa ya ini turun-temurun apa gimana gitu ya. Oke, itu dulu apa itu menopause. Apakah menopause cuman menopause aja? Sayangnya enggak, Mbak-mbak ya. Sebelum kalian menopause ya menopause itu hanya satu titik. Ketika sudah tidak haid 12 bulan berturutan tanpa jeda. Dok, saya Januari terakhir haid. Saya ini 2 bulan Februari nih. Berarti udah 12 bulan. Nah, itu baru kita sebut menopause. Hanya satu titik. Sebelum itu ada yang namanya perimenopause. Ya, kita lihat di sini bareng-bareng. Saya zoom ya. Jadi kalau saya umur 30-an sekarang ya, itu saya masih di pre-menopause. Artinya apa? Masa produktif. Masa yang dimana saya itu masih bisa hamil ya, saya masih haid rutin, kulit saya masih halus, masih berkilau, rambut saya nggak rontok. Ya saya mau kerja pagi siang malam nggak masalah karena badan saya masih oke. Ya ini pre-menopause. Gitu ya. Kemudian menopause itu apa? Menopause itu hanya satu titik aja ya. Merah ini, di satu titik aja di sini. Sebelum dia sampai ke menopause total, dia ngalamin yang hijau-hijau ini nih. Namanya apa? Perimenopause. Perimenopause itu apa? Kejadian ketika haidnya itu ada tapi kok sebulan bisa 2 kali, ya. Saya masih head dok, tapi saya 2 bulan sekali nih headnya gimana ya? Saya masih head kok dok tiap bulan, tapi kok head saya sekarang tinggal 2 hari, 3 hari gitu ya? Atau malah ada yang dok head saya tuh luar biasa deras loh dok. Parah saya takut sekali dok. Saya bisa sekali sehari tuh head ganti sampai 5-6 kali pembalut, bahkan 7 pembalut. Ya, itu adalah sebuah fase sebelum kalian menopause, sebelum kita menopause. Jadi jangan terkecoh, gitu ya. Sebelum menopause satu titik saja, itu ada namanya perimenopause. Dan perimenopause itu bisa juga gejalanya berlangsung sampai bahkan ketika haidnya berhenti total. Jadi makanya hijaunya itu sampai dia melewati garis merah. Ya, menopause itu hanya satu titik aja, Mbak-mbak. Kemudian di sini angkanya kok mendekati 50. Karena apa? Di Indonesia, usia rata-rata menopause itu di usia 45-46 tahun.
Indonesia. Tapi banyak pasien kami yang tinggal di kota, umurnya 48, 49, 51 ya, 50, 52, itu masih mens rutin. Atau mensnya sudah mulai nggak beratam tapi masih ada haid, gitu ya, masih ada mens. Jadi memang bergantung dari tinggal di mana, pendidikannya bagaimana, makannya bagaimana. Tapi secara rata-rata wanita Indonesia akan menopause di usia 45, 46. Sehingga karena ini garis hijaunya ini lumayan panjang ya, perimenopause itu lumayan panjang. Bisa berlangsung 1 hingga 10 tahun sebelum menopause. Nah ini harus ingat. Jadi kalau mbak-mbak sekarang nih, rata-rata usia menopause di Indonesia 45, 46, 10 tahun sebelumnya berapa? 35, 36 tahun. Jadi usia 35, 36 tahun itu bisa jadi headnya nggak beraturan, bisa jadi keluhannya mulai muncul. Nah itu harus aware, bisa jadi kalian sudah masuk di perimenopause. Jadi jangan denial ya, jangan kita terus menolak, oh saya enggak dok, saya masih oke kok. Atau kalau ke dokter ya, misalkan beberapa dokter yang mungkin belum terbiasa dengan menopause, kalian masih lama menopause-nya. Ya, jangan mengignore, jadi jangan mengabaikan bahwa gejalanya itu udah bisa muncul dari 35 tahun. Oke ya. Menopause. Setelah menopause apa dok? Ah ini yang lama postmenopause. Postmenopause itu setelah kita nggak haid 12 bulan. Jadi kalau tadi, dok saya Januari terakhir haid, sekarang udah Februari. Setelah Februari ke depan, kita masuk ke diagnosis postmenopause atau setelah menopause. Nah ini yang juga bikin saya merinding. Kenapa? Postmenopause itu terjadinya bisa sampai 20 tahun, Mbak-mbak. Ya. Expectancy life atau usia rata-rata hidup manusia di Indonesia ya, usia maksimum saat ini ada di 73 tahun. Ya, bayangkan kalau kita udah menopause di usia 49 aja. Atau 50 deh yang paling oke sekarang. 50 tahun kita menopause. Kita wafat ya, dikasih umur panjang, umur 70 kita tiada. So, 20 tahun kita menopause ya, nggak ada hormon, nggak ada haid, kebayang nggak? Saya sih nggak kebayang. Maksudnya saya sebagai wanita biasa kita penampilan kita ya dengan kulit oke, nggak berjerawat, rambut oke ya, happy mau ngapain aja, nggak nyeri-nyeri sendi. Itu 20 tahun loh kita akan seperti orang yang kesakitan ya kan, nggak bisa tidur, pusing, moodnya nggak beraturan. Ini diem aja nih usia 20 tahun ini diem aja nih gitu ya. Saya nggak kebayang nih kalau memang dari dulu tidak ada yang menangani gitu. So 20 tahun itu adalah periode yang lama ibu-ibu, mbak-mbak ya. Kenapa kok kemudian banyak wanita sekarang di ICU terdiagnosis sebagai gagal jantung ya, stroke. Kemudian kalau di departemen psikiatri itu mulai ada muncul demensia, Alzheimer. Ya ini karena sebelum usia 50 mereka nggak ada prevention, nggak ada persiapan apapun gitu. Jadi ketika sudah nggak haid ya sudah biasa menerima. Kemudian di usia 55, 56 tiba-tiba kok saya deg-degan ya. Denyut saya nggak beraturan. Tiba-tiba saya sering sering semaput ya gitu ya. Padahal tandanya sudah mulai muncul sejak kalian kita masih perimenopause gitu ya. Kemudian kalau sudah dari 70 tahun karena di negara maju ya mereka usia harapan hidupnya hingga 80 tahun lebih sehingga ada yang namanya senility. Tapi Indonesia rata-rata usianya 73 tahun ya. So, kalau dibilang menopause itu aja enggak ya. Kita punya perimenopause. Jadi hati-hati kalau ada keluhan tapi haidnya masih rutin. Itu harus dikonsultasikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang selalu saya suka ya. Jadi kalau kalau menopause itu apa yang terjadi sih, Dok? Ketika kita haid, kita tuh punya hormon normal di tubuh ya, Mbak. Mbak, apa aja hormonnya? Estrogen, progesteron, testosteron. Ya, kita punya 3 hormon ini di tubuh kita. Wanita dominannya estrogen, progesteron. Kalau laki-laki dia testosteron. Ya, jadi kita punya estrogen, progesteron yang menyebabkan kita haid, yang menyebabkan kita hamil. Ya, ini 2 hormon ini. Ketika premenopause nih, waktu masih subur ya, masih haid rutin tuh dia normal. Nih saya tunjukkan. Nih yang merah estrogen, ya, yang hitam progesteron. Ini mereka membentuk sebuah siklus yang cantik, Mbak. Cantik sekali. Kenapa kok cantik, Dok? Jadi estrogen ketika tinggi itu progesteronnya rendah. Nah, ini kemudian naik lagi estrogennya rendah, progesteronnya naik. Ini saat ini kita mau turun ini kita menstruasi di sini, ya. Kita haid, kemudian bulan berganti bulan ya, telur keluar lagi, rahim mendebal lagi, kemudian dia turun lagi, mens lagi di sini. Tiap bulan kita seperti itu, mens bulan 1, kedua, ketiga beraturan. Cantik sekali ya. Ini kalau kita premenopause rutin.
Ketika perimenopause, nah ini ya, tadi saya bilang, dok saya masih head kok. Tapi head saya udah mulai sebulan 2 kali, headnya bahkan 2 bulan sekali. Atau bahkan 4 bulan, sudah 4 bulan saya nggak head. Apa yang terjadi? Estrogen itu sebetulnya sudah mau habis ya Mbak-Mbak ya. Usia 35 ke atas, 40 ya, 40 awal akhir. Estrogennya itu sudah mau habis. Jadi yang merah ini estrogen. Nah, berantakan sekali. Dia itu sudah mau kosong cadangannya. Misal tinggal 10 nih cadangannya. Tapi tubuh itu dia nggak mau kalau stok di tubuh kosong, terus dia pasrah tuh nggak mau. Oh, saya kasih respon nih ke kepala, ayo dong keluarin lagi dong telur, saya butuh estrogen lebih banyak. Akhirnya ditekan sama dia, keluarlah lebih banyak ya. Kan ini sama ini nggak ada yang setinggi ini ya, lebih banyak. Karena apa? Karena dia merespon bahwa, ayo dong kita masih punya kok estrogen, padahal estrogennya udah kosong. Akhirnya apa? Turun drastis sampai sangat rendah. Makanya ketika perimenopause, keluhan itu beragam, berganti-ganti setiap hari karena apa? Estrogennya itu dia naik turun, Mbak-mbak ya. Pagi rendah, siang kosong, malam tiba-tiba tinggi. Ya, besok rendah lagi. Gitu. Makanya ada keluhan, "Dok, saya kalau siang saya nggak keringet dingin, tapi kalau malam saya mau tidur itu kok saya keringetan sampai basah bajunya padahal saya udah pakai AC." Sampai suami saya itu bilang, "Kamu tuh kenapa sih?" gitu ya. Orang dinginnya kayak gini kok masih pakai AC sampai. Nah itu, jadi kalau nggak paham seperti itu. Kemudian ketika estrogennya tinggi, biasanya mulai muncul apa? Yang ini ya, mulai ada seperti bingung ya, mulai seperti kok saya, kalau kita sebutnya brain fog ya. Jadi dia mulai kalau diajak ngomong tuh suka skip tiba-tiba ya, suka mau menjelaskan apa, kok saya tadi mau ngomong apa lupa, saya masuk ke ruangan ini mau ngapain ya tadi saya lupa gitu ya. Ketika dia rendah, dia bisa merasa badannya nyeri linu luar biasa. Biasanya pagi hari ya. Estrogen itu seringkali dikeluhkan rendah pada pagi hari, tandanya apa? Kaku, tangan sering sulit untuk bergerak, ya, sendi-sendi nyeri. Nanti siangan dikit itu dia udah mulai lagi agak mendingan seperti biasa. Itu makanya naik turun. Kalau ada yang bilang kemarin ada salah satu pasien kami ya, public figure, beliau cerita, "Dok, saya itu haidnya bisa sebulan 10 hari, Dok," katanya. Dia takut luar biasa, kemudian dia periksa, kemudian disampaikan ada penebalan dinding rahim. Kemudian disampaikan juga karena estrogennya terlalu tinggi. Sebetulnya tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Kalau sudah perimenopause, estrogennya itu bukan tinggi, tapi fluktuatif. Mungkin di satu titik dia sangat tinggi. Ketika itu progesteronnya rendah, sehingga apa? Rahimnya menebal, gitu ya. Belum sempat soft, belum sempat turun lagi, naik lagi, jadi menebal lagi, gitu ya. Makanya saya bilang kalau ada haid kemudian kok makin banyak, periksa dulu, cek dulu. Ya, bukan berarti terus keganasan dan sebagainya, enggak mesti. Ya memang karena hormonnya seperti itu. Jadi jangan sampai dikatakan, oh karena estrogennya berlebih, bukan. Estrogennya ada, tidak berlebih tapi berfluktuatif. Itu harus ingat. So, terus setelah menopause apa, Dok? Nah, setelah menopause estrogennya hilang total, post menopause. Nah, ini makanya datar ya. Estrogen progesteronnya total nggak ada. Ya, ini yang sudah mulai keluhannya mulai agak agak membaik. Tapi apa resiko ke depannya? Nah, ini yang saya bilang, jangan sampai kita mengalami ya resiko ke depannya luar biasa menyeramkan. Nah, ini gejala perimenopause nih, Mbak-mbak. Ya, yang saat ini publish ada 38 lebih, 40 jurnal terbaru ada yang nyampe hingga 90 gejala tapi belum established ya. Coba di absen. Ada gejala apa deh, Mbak-mbak ya? Rambut rontok, ada nggak? Rontok normalnya sehari itu 100 lembar helai maksimum. Ya, coba ada nggak lebih dari 100? Kalau lebih dari 100 berarti warning. Kulit cepat keriput dan gatal. Loh, ini saya sangat nggak mau ya. Maksudnya jangan sampai kita terus sudah sering merawat kulit dan sebagainya, tiba-tiba kok jadi keriput. Ada yang kemudian flek hitamnya mulai muncul, padahal dulunya nggak pernah ada. Kuku sensitif, ya dia mulai rapuh juga, mulai patah. Ini yang juga banyak dikeluhkan hot flash. Sebutannya hot flash ya, Mbak-mbak. Adalah sensasi terbakar di tubuh. Kepanasan, keringetan dari dada mulai panas ke belakang, ke leher, ke tangan, berkeringat sampai basah, gitu ya. Jantung berdebar, ini juga jangan terlalu khawatir. Ada pasien kami yang, "Dok, saya tuh sampai bolak-balik ke dokter setiap bulan, saya tuh sampai 3 sampai 4 dokter," dia bilang. Karena saya khawatir saya punya sakit jantung apa enggak, kata dia. Diperiksa berkali-kali di EKG berkali-kali normal ya. Jadi jantung berdebar ketika perimenopause itu nyata ya Mbak-mbak. Memang karena estrogennya rendah sehingga
pembuluh darah kita tuh jadinya kaku, stiffness. Dia nggak bisa lagi elastis, lebar, menyempit, lebar, menyempit, nggak bisa. Dia kaku. Sehingga denyutnya tuh nggak beraturan. Ya harusnya loop, dup, tiba loop, dup, 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 loop gitu ya. Jadi seperti kayak orang memang serangan jantung, tapi jantungnya normal. Itu kalau nggak ditangani ya risikonya ke sana, ke arah gangguan jantung dan sebagainya. Sakit kepala, migrain. Ini juga banyak pasien kami berapa ada yang migrain. Tiba-tiba mau haid biasanya migrainnya luar biasa. Padahal nggak pernah sebelumnya dia punya riwayat sakit kepala. Nah ini yang utama juga nyeri sendi, termasuk mama saya ya juga ngeluhkan nyeri sendi atau otot. Yang semua area terkena, kaki, tangan, panggul, tulang belakang, dan sebagainya. Naik berat badan pasti, lemak di perut, naik kepadatan tulang. Biasanya ini yang mendukung nyeri sendi dan sebagainya sehingga malas gerak. Ya kalau dicek mungkin sudah ada namanya osteopenia atau tulang yang menipis. Gampang sekali lelah. Ya, cuma sekali keluar dok pagi ini dok, tapi saya luar biasa nggak bisa ngapa-ngapain lagi sih, cuman pinginnya di rumah aja. Sampai anaknya tuh bingung, mama ngapain di rumah aja gitu ya. Kok nggak mau keluar biasanya keluar gitu atau nggak masak. Beberapa hari ini kok nggak masak mah kenapa? Ada pasien kami juga mengeluhkan itu. Dok, saya jadi bingung saya harus seperti apa karena keluarga saya jadi harus eh, apa nggak keurus gitu ya dan harus toleransi dengan saya. Oke. Nah, ini yang juga jangan sampai dialami ya, mudah-mudahan tidak dialami semua wanita yang hadir hari ini. Mood swing, tiba-tiba marah nggak ada alasan, cemas, bahkan ada yang sampai di rumah sendiri tuh nggak bisa, tiap jam harus telepon suaminya itu ada. Ya, kemudian depresi ringan, menarik diri dari sosial, jadi dia nggak mau keluar sama sekali. Sulit berkonsentrasi tadi, bekerja akhirnya sering ditegur sama atasan karena kerjaannya nggak beres-beres. Gangguan tidur, dia sulit tidur karena jam 1 jam 2 baru tidur atau jam 10 udah tidur tapi terus pagi itu kebangun tiba-tiba karena keringat bisa, karena buang air kecil bisa, gitu ya. Nah, ini yang juga belakangan alhamdulillah kita berhasil menangani ya, gangguan seksualitas. Jadi vaginanya tuh kering sehingga sering keputihan, kemudian mau berhubungan dia sering menolak karena memang luar biasa sakit ya Mbak. Kalau vaginanya kering, tidak elastis itu mau hubungan nyari sekali. Sehingga yang datang nyampaikan ya kalau dia bicara seperti itu ke dokter laki-laki kan mungkin tidak nyaman. Ke kami kemudian cerita, kami tangani dalam waktu berapa minggu alhamdulillah sudah bisa nyaman lagi gitu ya. Jadi ini bukan kutukan ya, bukan terus sudah paten nggak bisa berubah, nggak bisa ya Mbak-mbak ya. Dikenali dulu, diatasi bisa. Kemudian inkontinensia itu juga ada. Sering buang air kecil. Sehari itu bisa 8 kali ya, 10 kali, terlebih malam hari. Nah ini baru sedikit keluhan, ya Mbak mungkin bisa cek, nanti checklist saya ngalamin apa dok, seperti ini, seperti ini. Kemudian saya udah coba ini gitu. Coba nanti dijelaskan atau tanya di kolom chat. Kita akan coba bedah ya. Nah setelah kita tahu keluhannya, dari menopause, ada yang tanya, saya nggak ada keluhan apa-apa dok. Siapa tahu Anda memang denial ya, tidak mau ngomong gitu. Ngomong nggak apa-apa kalau ada keluhan ya. Nggak seharusnya Anda diam saja. Kita bahas sekarang apa itu HRT, apa itu HRT atau MHT. Kalau orang-orang US bilangnya adalah HRT, kalau orang Eropa UK kita bilang MHT atau menopause hormonal therapy. HRT hormonal replacement therapy. Ya, sama, beda nama aja. Itu apa dok? Kita tuh kembalikan lagi, kita kasih lagi estrogennya, progesteronnya, atau yang butuh testosteron ya, kita berikan lagi. Karena memang ketiganya sudah nggak ada, kosong. Sehingga keluhan-keluhan tadi muncul, gitu ya. Dan harus sesuai indikasi klinis pasti, nggak bisa sembarangan. Kita harus screening. HRT atau MHT itu bisa untuk siapa aja yang mengalami perimenopause ya. Jadi usia itu nggak mesti headnya berhenti itu nggak mbak-mbak. Kita menerapi dari umur 30-an akhir, 40-an awal. Karena memang keluhan itu ada dan mengganggu. Jadi bisa mulai dipakai HRT. Menopause yang alami, menopause yang karena operasi hysterektomi ya, bisalvingo-oophorectomy. Jadi macam-macam operasi. Menopause karena obat, mungkin yang dengan kemoterapi ya, radioterapi. Itu juga bisa berupa obat-obatan seperti tamoxifen, raloxifen, itu bikin sel telurnya rusak. Sehingga ya menopause mau nggak mau. Atau prematur menopause tadi. Usia di bawah 45 tahun, usia di bawah 40 tahun, ya dia punya diagnosis tersendiri untuk menopause. Jadi saya bilang HRT untuk siapa dok? Untuk mayoritas wanita, tapi tidak untuk semua wanita. Ya, terutama di Indonesia karena apa? Ketersediaannya tidak selengkap ketika kita di Inggris gitu ya. Meskipun sudah mulai bertambah varietas apa namanya jenisnya. Gitu ya varietinya. Oke. Kemudian ini yang selalu ditanyakan ya.
dimanapun, bahkan dengan rekan sejawat dokter. Eh, Bahkan kemarin di grup WA juga ada yang sudah konsultasi dengan Objin ya kalau nggak salah ya. Dan katanya dokternya tidak menyarankan HRT nih dok. hmm, Mungkin kita akan tahu ya alasan kenapa kenapa hal tersebut kurang tepat. okay, thank you Mbak Reni. So in terms of any informations out there, ya, or from whoever, jadi bisa dari tenaga medis atau bisa dari googling aja atau dari orang-orang terdekat sekitar gitu ya. Ada beberapa pasien kami juga yang bilang, adik saya bilang, kakak saya bilang gitu. Jadi gini Mbak, saya coba kasih cerita dikit ya. Terapi estrogen itu sudah pernah ada ya, sudah ada sejak 1942 ini saat Perang Dunia Kedua. Saat itu dunia sedang kacau luar biasa ya, tapi ada kemudian ditemukan terapi estrogen karena saat itu banyak wanita yang kemudian kualitas kesehatannya sangat rendah sehingga negara harus menanggung banyak beban burden disease-nya di sana penyakit. Kemudian diputuskanlah ada terapi estrogen dibuat saat itu namanya Premarin, dipakai secara luas oleh semua wanita di Eropa. Kemudian dikembangkan ya terus dipakai dengan berbagai penelitian saat itu hanya estrogen saja, kemudian diteliti bahwa ternyata estrogen itu nggak cukup untuk menangani wanita-wanita menopause. Kita butuh progesteron, terutama untuk mengkantor beberapa efek di rahim. Ya, akhirnya tahun 92 mulailah dikembangkan kombinasi estrogen dengan progesteron karena kita butuh dua-duanya ya. Disebut sebagai Prempro dari perusahaan Pfizer. Kemudian digunakan luas ya karena dia punya efek yang luar biasa saat itu dia bilang miracle dia bilang ya. Karena memang wanita tuh jadi kembali ke usia saat dia masih haid normal. Meskipun mungkin tidak haid ya. Kita nanti akan bahas. Ada yang dengan haid, ada yang tidak haid sama sekali. Kemudian mencegah adanya risiko patah tulang, osteoporosis. Karena zaman itu kan makanan itu sulit ya, Mbak-mbak. Jadi mereka itu rentan untuk terkena penyakit. Jadi memang harus dijaga. Nah, karena sudah berjalan puluhan tahun, ya tidak ada, belum ada tutup penelitian dalam skala besar untuk melihat bagaimana HRT bekerja, kemudian adakah efek-efek lain ya saat setelah penggunaan. Di Amerika tahun 94 ya, itu dilakukan namanya Women's Health Initiative atau penelitian untuk melihat bagaimana efek HRT kepada wanita yang diberikan. Jadi ada 160.000 wanita dilibatkan, ya diberikan kombinasi hormon estrogen dan progesteron. Ya, estrogennya adalah saat itu CEE atau conjugated equine estrogen dan hydroxyprogesterone acetate saat itu. Tapi yang tadinya rencananya 10 tahun, harusnya 2004 selesai, 2002 dihentikan tiba-tiba. Ya, jadi hanya 7 sampai 8 tahun. Kenapa? Saat itu ditemukan ada yang salah satu data menyebutkan wanita yang terlibat saat penelitian diberikan hormon itu kemudian kok mendapatkan diagnosis kanker payudara dari data saat itu ya. Sehingga memang saat itu media massa, namanya media ya, sekali lagi media itu hanya meng-highlight sesuatu yang menarik kemudian mendatangkan banyak pembaca atau reader saat itu sehingga heboh memang berita di mana-mana ya seluruh dunia akhirnya HRT kemudian menurun drastis penggunaannya apalagi di Amerika yang adalah ya pusat ekonomi dunia gitu ya pemberitaan sangat hebat di sana ini menjelaskan kenapa kok sampai heboh sejak tahun 2002 ini makanya dokter-dokter yang mungkin saat 2000-an awal sedang sekolah residensi atau setelah tahun 2000-an sekolah kedokteran dan residensi juga itu tidak dipaparkan dengan HRT atau sangat sedikit tentang HRT. Ya karena sejak 2002 ini muncul berita seperti ini, ya. Kemudian 20 tahun berjalan, 20 tahun berjalan. Hal yang menarik, ternyata ya, penelitian saat itu tidaklah benar 100%. Apa? Pertama, HRT atau hormonal replacement yang dipakai saat itu yang saya sebutkan tadi ya, itu adalah sintetik murni dengan dosis yang sangat tinggi saat itu. Diambil dari estrogen kencing kuda betina yang sedang hamil. Nah, saat itu di Eropa ya, conjugated equine estrogen kemudian hydroxyprogesterone acetate dosis sangat tinggi sintetik murni. Yang sangat menarik juga saat itu rata-rata usia wanitanya itu 63 tahun ya, Mbak-mbak. Atau sudah lebih dari 10 tahun setelah dia menopause. Inilah kenapa saya sebut tadi di awal. Kalau bisa mulai HRT itu sejak dini. Jangan sampai udah menopause bertahun-tahun baru kita mulai karena itu beda nanti hasilnya.
Dan ini usianya 63 tahun saat itu penelitian. Bayangkan ibaratnya ya, kita kasih oli ke mesin yang sudah rusak total, sudah berkarat, ini kita kasih oli. Bukannya dia membantu pergerakan mesin, malah akan menjadi kerak di sana. Nah itu, makanya mungkin saat itu usia mereka ketika berhenti penelitiannya ya sudah 70 tahun, kemudian didiagnosis ada breast cancer gitu ya. So itu data saat itu yang tidak pernah dibuka. Kami-kami aja ya yang saintis ya, kemudian menopause specialist yang kami kemudian mengetahui penelitian itu secara utuh. Banyak peserta memiliki obesitas dan konsumsi alkohol rutin. Nah, jadi usianya sudah 63 tahun, kemudian dia obes ya, BMI lebih dari 24, yang pasti sudah punya risiko luar biasa untuk menderita kanker payudara. Bahkan mungkin tanpa HRT pun dia akan pasti punya risiko lebih tinggi, gitu ya. Dan datanya itu kanker, dibilang kalau dia risiko kanker payudara itu nggak signifikan, Mbak. Jadi disebutkannya adalah risiko relatif, bukan absolut. Maksudnya apa, Dok? Risiko relatif itu apa? Bisa menyebabkan, bukan penyebab satu-satunya. Ya, ini harus diingat. Kalau dia risiko absolut, baru dia menyebabkan sebagai penyebab tunggal kejadian suatu penyakit. Tapi ini adalah risiko relatif dan tidak signifikan pula. Artinya apa? Dia punya kemungkinan atau risiko akan ya menyebabkan, tapi bukan penyebab yang utama dan itu pun tidak terjadi kepada semua wanita. Ya, makanya tidak signifikan, tidak bisa digeneralisasi. Ya, itu berita yang cuman dia pakai secuplik info, dia tempel gitu kan, yang akhirnya turun-temurun sampai 20 tahun sekarang, itu ada di benak banyak wanita, dan bahkan medis, gitu ya. Kemudian data yang nyatanya apa? Dia sebutkan kalau saat itu berita di Amerika saat itu ya, 2022, ada peningkatan 26% kejadian kanker payudara, itu beritanya. Realitanya apa? Hanya ada kenaikan 8 orang yang terdiagnosis kanker payudara. Artinya apa? Awalnya itu 30 orang ya yang menderita kanker payudara tanpa penggunaan HRT, kemudian dari kelompok yang dengan menggunakan HRT ada 38 orang. Jadi peningkatannya hanya 8 orang dibandingkan yang tidak pakai HRT. Ya, dari 10.000 per 10.000 wanita. Which is hanya 0,0001 ya. Kalau di medis itu termasuk kategori kasus sangat jarang. Nah, ini yang orang pada nggak tahu juga. Ya, jadi kita juga jarang menyampaikan ini karena apa? Ya, karena momentumnya belum ada. Dan ini harus eksklusif datanya, gitu ya. Data yang juga tidak ditampilkan, HRT yang tunggal itu justru mengurangi resiko kanker payudara. Mengurangi sekitar 7 kasus baru dari 10.000 wanita. Kalau dia tunggal, HRT itu macam-macam ya Mbak ya, ibu-ibu semua. Dan HRT justru mengurangi resiko kanker kolon dan osteoporosis, itu juga nggak di-highlight, nggak diberitakan. Nah, ini yang saya bilang, termasuk berita yang baru-baru aja bilang Donald Trump ya di Amerika bahwa acetaminophen membuat autis. Sejenis itu persis. Hanya saat itu karena penelitiannya besar skalanya, kemudian tidak di branch lagi, tidak dipecah datanya, hanya itu aja di highlight sehingga heboh di mana-mana. Gitu ya sampai sekarang. So ini data-data yang menjelaskan ada apa setelah saat itu. Jadi kalau nanti Mbak-mbak mungkin ingin menceritakan kepada keluarga dan sebagainya, tolong diceritakan dengan komplit, gitu ya. Saat ini, nah ini adalah grafik atau video yang dibuat di UK ya oleh British Menopause Society. Kita bisa lihat di sini. Per 1.000 wanita usia 50 sampai 59 tahun. Nah, ini tanpa HRT ya, ada 23 kasus baru di UK ya. Dengan HRT yang tunggal berkurang 4 orang, malah mengurangi resiko, gitu ya. Ketika wanita tersebut minum alkohol 2 unit per hari, kasusnya nambah jadi 5 orang, ya. Kemudian ketika dia obes, lebih dari 30 BMI-nya, namanya berapa? 24 kasus baru breast cancer, ya. Kemudian kalau dia menggunakan HRT, dia punya risiko peningkatan 4 pasien baru dengan kombinasi HRT tertentu, ya. Ini yang dengan sintetik, kemudian dosis dan sebagainya. Kemudian kalau dia, sorry ini saya lihat dulu, dengan KB dia juga punya risiko 4. Ya, saya bilang apa? Dengan yang dosisnya tinggi pasti dan sintetik. Kemudian kalau dia merokok tambahannya 3. Kalau dia olahraga 2,5 jam per minggu berkurang 7 kasus. Dari ini kita bisa lihat apa coba yang unik. Bahkan ketika kamu nggak pakai HRT tapi kamu BMI-nya tinggi,
kasusnya juga akan meningkat lebih tinggi bahkan ketika kamu pakai HRT, gitu ya. Jadi tolong jangan kemudian kita mengeneralisir, kemudian kita menakut-nakuti wanita yang sebetulnya memerlukan HRT. Ini penting, jadi ini dipublish di mana-mana, gitu ya. Buat yang ingin tahu nanti kita obrolkan lebih banyak di kolom pertanyaan kalau yang belum jelas. So, setiap kali saya menerapi wanita-wanita, saya bilang minimum 2,5 jam olahraga, ya, karena memang mengurangi risiko 7 kasus baru. Bahkan selain itu juga kita mau bikin tulang kita nggak sampai kropos ya karena gerak terus. Oke, next. Mana nih? Oke, yang unik lagi tahun 2025 ini, Mbak, jadi FDA di Amerika, mereka akan menghapus peringatan efek samping berlebihan pada produk HRT. Jadi kalau Mbak beli HRT atau mendapatkan HRT dari dokter yang meresepkan, itu suka ada precaution, peringatan obat, di situ ada banyak dia efek samping dan sebagainya, kan obat apapun saya rasa. Kemudian di label yang HRT, khususnya HRT, itu dia sebutkan semua hasil penelitian WHI tahun 2002 saat itu. Makanya ada pasien saya yang waktu awal saya terapi, kemudian dia baca precaution itu, dia apa namanya, tanya balik ke saya. Dia khawatir dengan apa yang tertulis di kertas itu. Yang padahal tidak sepenuhnya betul. Makanya FDA akan menghapuskan peringatan yang dirasa sangat berlebihan, sehingga menimbulkan keengganan untuk memperbaiki menopause, gejala menopause dan perimenopause dengan menggunakan HRT, gitu ya. Ini sebuah milestone yang luar biasa baik karena memperbaiki apa yang sudah terpatri itu lebih sulit ya daripada kita memulai dari awal gitu. Oke, ini indikasi siapa sih dok yang cocok dengan HRT ya? Mayoritas wanita saya bilang yang telah melakukan pemeriksaan, ya, konsultasi dengan menopause spesialis dan dinyatakan perlu dan dapat diberikan. Jangka pendeknya gunanya apa sih dok gitu ya? Meredakan keluhan yang mengganggu selama masa perimenopause dan menopause pasti. Membuat wanita kembali menjadi dirinya sendiri seperti ketika gejalanya belum muncul. Nah, ini penting karena banyak memang termasuk di Eropa pas wanita ketika kita terapi mereka selalu menyatakan, dok, I'm really confident with HRT and without HRT I can't imagine what myself will be, gitu ya, di depan, waktu ke depan kalau dia nggak pakai mungkin keluhannya lebih baik, lebih parah, atau mungkin malah dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, gitu ya. Dan menjaga dan meningkatkan kualitas hidup. Manfaat jangka panjang, ini yang saya bilang tadi, postmenopause itu kan ya 20 tahun ya, minimal deh 10 tahun kalau kita memang dari Tuhan diberikan umur 60 tahun gitu ya. 10 tahun itu bisa mengurangi risiko osteoporosis ya, meningkatkan kekuatan tulang. Risiko penyakit jantung juga berkurang ketika dimulai di waktu yang tepat. Saya bilang kalau bisa lebih awal, lebih baik. Jangan sampai sudah 10 tahun menopause baru kita pakai HRT, ya itu salah besar gitu ya. Kemudian bentuk HRT apa aja sih dok? Nah ini yang banyak orang tanyakan. Dok, aduh saya takut katanya. Masa saya disuntik dok? Masa saya disuruh masang implan gitu yang dimasukin ke dalam tulang apa kulit katanya. Aduh itu zaman penjajahan saya bilang. Enggak ada. HRT itu udah seperti kalau kita pakai lotion harian, hand body habis mandi. Ya itu kan udah kayak kebutuhan memang perlu gitu ya dan ringan sekali. Sama dengan HRT. HRT itu sekarang bentuknya udah ada yang gel, ya, udah ada yang krim, ya, udah ada yang spray nih, semprot ini seperti udara kalau kita pakai parfum di klik gitu ya, push gitu keluar dia udaranya. Cairan-cairannya kemudian ke kulit dia ngeresap. Ada yang patch ya, kalau di beberapa negara maju, UK, Amerika dia punya patch. Di Indonesia belum, karena terakhir kita consult, kita discuss dengan teman-teman di Australia kemarin, untuk Asia cuacanya sangat sulit untuk disesuaikan dengan penggunaan patch, mudah copot, ibaratnya lembab gitu ya, berkeringat, sehingga teknologi yang bikin, nah mungkin baru ini ada pengalaman. Ya, kalau di Indonesia mungkin lembab dan jadinya iritasi ya atau gatal-gatal. Ini Hmm. mau kasih lihat aja, kebetulan aku juga udah melakukan terapi hormonal. Kalau patchnya bentuknya seperti ini, Bu Ibu ya. Ini ditempel di kulit paha. Hmm, hmm. Thank you. Lanjut, Fan. Iya, jadi bisa dipakai di perut atau di paha dia. Di Indonesia karena humidity-nya tinggi, jadi rentan untuk dia copot, sehingga teknologinya belum belum ada. Cuman memang kita sedang terus komunikasi supaya
masuk ke Indonesia ketersediaannya. Jadi enak sekali, cuma tinggal tempel 2 hari sekali, yang barannya copot. Ada yang 3-4 hari sekali gitu ya. Kemudian kalau IUD untuk kasus-kasus seperti yang mungkin Mbak-Mbak pernah lihat, kemarin Meisya Siregar ya, salah satu publik figur, dia datang dengan keluhan haidnya tuh panjang, 10 hari. Haid, nggak berhenti-berhenti. Sehari bisa 3-4 kali ganti pembalut. Kemudian diperiksa, ditemukan ada hyperplasia endometrium atau endometriumnya agak tebal. Kemudian kita perlu biopsi ya, perlu kuret biopsi untuk cek ini atipikal atau tipikal. Nanti kalau Mbak-Mbak yang mengikuti. Kalau dia atipikal berarti ada kecenderungan ganas, tapi kalau sorry, ya kalau atipikal dia ganas, kalau tipikal dia normal gitu ya. Kemudian di apa biopsi hasilnya adalah tipikal normal dan itu adalah memang hormonal karena usianya sudah 40 tahun sekian adalah perimenopause. Kemudian kita gunakan namanya IUD Mirena. Isinya adalah levonorgestrel 52 mikrogram. Ya tujuannya apa? Kita mengurangi ketebalan rahim, mengurangi haid tadi yang berlebihan, sekaligus mengembalikan progesteron di tubuh. Makanya beliau mendapatkan gel dan Mirena coil, gitu ya. Ada yang tablet buat yang nggak mau repot, gabungan keduanya. Estrogen, progesteron ada yang digabung jadi satu, ada yang terpisah sendiri progesteron, kemudian estrogennya dalam bentuk gel gitu. Jadi macam-macam bentuknya harus consultation dengan menopause spesialis masing-masing, termasuk screening. Ada nggak sih saya risiko-risiko tertentu yang mungkin saya nggak bisa pakai gitu ya, atau saya nyamannya apa? Oke, ini bentuknya. So tolong dihapuskan bentuk-bentuk suntik dan sebagainya sudah nggak ada, sudah nyaman ya, sangat ringan, bisa dipakai setiap hari. Nah ini yang saya screening ketika saya konsultasi dengan pasien baru. Artinya pasien yang datang dengan keluhan, kemudian usianya masuk ke usia perimenopause atau menopause, saya harus tahu usianya berapa. Makanya mbak-mbak yang mungkin pernah atau sudah tergabung di grup komunitas kita, Menotalks ya, itu sering sekali consultation. Jadi mereka artinya mungkin secara singkat atau secara umum akan, dok saya ngalamin ini kemungkinan apa gitu ya. Kalau tidak dengan usia ya saya sulit untuk mendescribe. Jadi mbak-mbak mungkin nanti yang merasa memerlukan bisa juga join ke komunitas kita karena daily, every day akan ada banyak sharing cerita baru, pengalaman baru ya, bertanya hal-hal baru gitu. Jadi silakan. Saya harus tahu usianya, status menopause tadi. Premenopause kah, perimenopause kah, menopause, postmenopause, berapa tahun, berapa bulan saya harus tahu. Indikasi terapi HRT untuk apa? Ya, majority keluhan karena hot flash kah, ya karena hubungan dengan suami tidak enak kah? Karena sering dimarahin atasan kalau kerjaannya nggak bagus, atau karena nyeri sendi banyak ya. Saya harus tahu dulu. Adakah atau pernahkah pakai HRT sebelumnya? Beberapa pasien-pasien kami yang pernah tinggal di luar negeri seperti Mbak Reni, dari Swiss, dari Amerika, Jerman, kemudian kembali ke Indonesia biasanya di Bali atau di Jakarta, kemudian cerita, dok saya pakai HRT ini biasanya kalau saya di Swiss misalkan, tapi saya nggak bisa dapat kopi resep, saya coba tanya. Harus kita harus tahu pakai apa aja gitu ya. Kemudian kondisinya tadi, apakah uterusnya ada utuh, apakah dia pernah operasi, ya atau operasi sebagian, atau tadi ada penebalan dan sebagainya, riwayat keluarganya bagaimana, ada nggak dia punya kontraindikasi, punya riwayat penyakit pembekuan darah, ya punya riwayat penyakit jantung mungkin, atau penyakit gagal hati, ya harus kita cek. BMI-nya gimana? Tekanan darah, ada nggak risiko penyakit? Atau dia punya preferensi, misal dok saya maunya gimana caranya saya mau pakainya gel aja. Pokoknya dok gimana caranya saya mau pakainya IUD aja. Ya, jadi itu kita pertimbangkan. Oke, kemudian pasti dia tanya dok, apa emang harus hormon ya? Apa nggak ada jalan lain gitu ya? Jadi Mbak, HRT itu memang first line treatment kami ya di Menopause Society. Lini pertama terapi perimenopause dan menopause, terutama untuk beberapa keluhan dominan, hot flash, ya, osteoporosis dan lain sebagainya. Tapi untuk mbak-mbak yang mungkin adalah seorang yang tidak mungkin dapat HRT karena satu dan lain hal ya, entah kontraindikasi, alergi dan sebagainya, itu ada opsi non hormonal ya. Itu bisa menggunakan SSRI, SNRI, ya obat-obatan apa penstabil psikologi, mood, ya obat-obatan untuk mengurangi keluhan seperti buang air kecil sering dan sebagainya itu ada. Tapi memang harus konsultasi, tidak tidak bisa sembarangan. Kemudian lifestyle, saya selalu bilang, kalau ada wanita perimenopause atau menopause konsul dengan kami, pilar awal itu selalu nomor satu, pilar apa? Tidur. Nomor dua, pilar apa? Makan. Ya. Ketiga, apa? Exercise. Keempat, nutrisi dan suplemen. Kelima baru HRT. Ya. Lima itu nomor lima HRT, tapi dia adalah first line.
dengan keluhan atau kondisi yang memang tidak tertolong melalui lifestyle gitu ya. Ada dengan CBT juga atau cognitive behavioral therapy. Jadi jangan terus bilang, dokter cuma HRT atau MRT doang. Eh, saya nggak mau, ada yang lain gitu ya. Terus bilang nggak mungkin nggak ada ya, terapinya ada. Jadi harus konsultasi. Kemudian ini resiko efek samping jangka pendek. Saya bilang kalau saat penggunaan awal HRT ya pasti ada yang namanya payudaranya lebih kerasa penuh, kencang. Karena apa ya? Karena kita bikin jadi produktif lagi. Kita bikin jadi subur lagi. Tapi nggak sesubur dia sampai bisa hamil nggak ya? Karena estrogen dan progesteronnya sangat rendah dosisnya. Kemudian kita pakai yang alami gitu. Dan deteksi cairan. Kadang perutnya dia agak bloating ya, tapi itu akan menghilang. Dan mual beberapa sakit kepala. Nah ini juga saya harus concern ketika ada keluhan-keluhan seperti ini, itu harus menghilang dalam waktu maksimum adalah 6 bulan. Saya selalu tekankan maksimum ke 3 bulan, saya turunkan. Karena kalau sudah nggak nyaman, kita harus ganti metodenya, dosisnya kita ganti, bentuknya, ya. Banyak hal yang harus kita adjust. Termasuk kalau kita di Eropa, kita di UK, pasien ada yang kita berikan mungkin awalnya bentuk pil, kemudian dia merasa kurang nyaman, kita ganti bentuknya yang patch ya, kita ganti bentuknya IUD kalau dia terlalu sibuk, kita ganti yang bentuknya ring vagina, ada yang bentuknya ring dimasukkan dalam vagina. Jadi mbak-mbak kalau memang ada yang pernah HRT kemudian merasakan hal yang tidak nyaman, jangan terus berpikir saya nggak bisa nih, dokternya nggak benar dan sebagainya, enggak. Itu namanya proses adaptasi, harus consult lagi ya, kita cari yang paling nyaman. Kalau memang ikhtikat atau ikhtiar usahanya untuk memperbaiki semua keluhan dan menjadi kembali ke saat dia sebelum berhenti head. Jadi semua itu adaptasi ada prosesnya. Ada juga yang mbak-mbak tanpa ada keluhannya, seamless aja, nyaman aja. Sampai berapa bulan, berapa tahun ya, dia sudah happy dengan dirinya. Jadi ini nggak semua akan mengalami. Ya, ini hanya kita sebutkan untuk sebagai awareness atau jangan sampai kemudian berpikir yang tidak baik. Jadi adjustment dosis itu akan perlu dilakukan, gitu ya. Efek samping jangka panjang ini yang harus kita aware, makanya di awal saya screening. Ada nggak risiko-risiko dari wanita tersebut? Atau udah usia berapa dia? Jangan-jangan usianya sudah 58, 59, baru dapat HRT ya. Jangan menyalahkan langsung HRT-nya gitu ya. Siapa tahu sudah ada diagnosis yang belum terdeteksi. Jadi memang rata-rata efeknya muncul bleeding, kadang ya flek-flek itu awal sehari, 2 hari, 3 hari hilang. Ya itu harus hilang dalam waktu maksimum 3 bulan kalau saya. Tapi guideline atau dokter di Eropa berani sampai 6 bulan ya. Kalau 6 bulan nggak hilang, baru kita cut off dengan opsi yang lain. Gitu. Jadi efeknya memang rata-rata ringan. Kesimpulan ya, kita sudah masuk kesimpulan. Jadi HRT itu bisa bermanfaat dengan indikasi yang dan keputusan yang juga personal, person by person. Jadi kalau mbak-mbak misalkan tanya di komunitas, chat di komunitas, saya nggak bisa langsung bilang, oh ya ini bisa, ini nggak bisa. Karena di sana ada ratusan orang ya, di komunitas kita ada hampir 500 sekarang, tiap orang beda-beda. Dan harus memang dimonitoring. Dan apa namanya, secara personal memang saya memantau ya, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan penggunaan, kalau ada keluhan, kita harus tanyakan. Kemudian jangan takut dengan HRT, jadi konsultasikan dengan dokter yang memang terbiasa. Ya, banyak yang memang kemudian sulit menemukan dan sebagainya, tidak perlu khawatir. Jadi ada dokter juga yang mungkin sudah specialize mengetahui, ada juga yang belum. Tapi pasti bisa mendapatkan, gitu ya. So thank you, itu dari saya Mbak Ren. Uh, Mudah-mudahan nggak ngantuk. Jadi kita langsung ngobrol, gitu ya. Iya, Thank you. kayaknya udah lengkap banget ya, Van. Aku tadinya mau bertanya, aku pribadi udah nyiapin 3 pertanyaan, ternyata tadi udah terjawab gitu. Eh, tapi ini ada nih, Van-nya boleh ya? Aku Oke. nanya sedikit. Sebelumnya aku ingetin ya untuk ibu-ibu yang mau bertanya, kita memfokuskan di pembahasan kita yaitu tentang HRT. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang sifatnya personal atau keluhan-keluhan pribadi, boleh nanti ditanyakan di grup WhatsApp komunitas kita ya bersama Menotalks bersama Dokter Fenty. Grup WhatsAppnya mungkin setelah ini akan kita kasih linknya supaya kita semua migrasi ke sana. Atau bisa juga booking appointment dengan Dokter Fenty. Silahkan apa namanya nanti di grup itu juga ada adminnya. Ibu-ibu bisa langsung kontak.
Untuk hari ini pertanyaan difokuskan ke seputaran tentang hal yang kita bahas hari ini ya, tentang HRT. Sebelum eh, kita apa namanya, kita ke testimoni, aku boleh nanya dikit ya, Ven ya. Oke. Nah, kayak misalnya aku nih, aku kan 46 ya, 46 tahun, aku sudah mulai terapi HRT. Apakah terapi itu berlangsung seumur hidup, Ven? Mhm. Oke, Mbak Ren. Thank you pertanyaannya. Jadi Mbak Oke. Ren, saya itu aku tuh lagi di UK di London, kemudian kita menerapi kan beberapa tempat, nggak cuma di London, ini di Sheffield, di Leeds, kemudian di Essex, Sussex, London juga. Ada satu hari pasien saya datang, Mbak Ren, itu usianya sudah 63 tahun. Ya, 63 tahun, which is sudah on HRT sejak usia 48. Jadi berapa tahun itu? 12 tambah 3, 15 tahun. Ya, 15 tahun dengan HRT. Dan ketika waktu itu saya dengan rekan dokter, saya bilang, dok, apa kita coba tapering off, atau kita coba lepas, kita ganti gitu ya, dan kita coba hentikan. Karena sudah 15 tahun berjalan dan juga sudah 63 tahun usianya. Dan beliau sendiri pasiennya bilang, I'm not confident without HRT, dengan logat Inggrisnya ya. Can you just make me use this every day? Dia bilang gitu. Oke, terus jadi kita discuss lagi karena beliau merasa bahwa ketika ini dilepas, ketika dia tidak pakai, saya merasa nggak pede. Kemungkinan karena dia tidak berusaha untuk juga menggunakan perubahan lifestyle, ya. Kemudian apa namanya, memperbaiki dengan suplemen, dengan nutrisi gitu ya, yang cukup dan sesuai. Karena memang HRT itu saya bisa bilang 70 to 80% itu benar-benar mengubah ya keluhan-keluhan yang ada. Bahkan kalau mungkin keluhan yang signifikan seperti hot flash atau mood itu bisa sampai 100% recovery. Jadi apakah bisa seumur hidup? Kalau dari semua jurnal yang kami baca termasuk ketika saya discuss, HRT bisa digunakan senyaman dan seperlunya wanita tersebut. Kalau saya personally, saya berusaha untuk adjust dulu, saya cek ya, termasuk cek lab untuk lihat estrogennya, progesteron, FSH-LH-nya bagaimana. Gitu ya. Kemudian kita coba tapering off, kita menggunakan dosis paling rendah, apakah keluhannya membaik atau tidak. Ya, kalau memang keluhannya masih ada ya kita tetap di dosis yang minimum atau menaikkan sedikit. Kita ganti ke lifestyle tadi ya, gaya hidup, kemudian ke nutrisi dan sebagainya. Karena berita baiknya Mbak Reni, keluhan-keluhan perimenopause atau menopause itu it's not like permanent ya. Dia nggak akan ada sampai kita kemudian wafat, akan terus ada nggak. Dia tadi saya bilang berfluktuatif ya, bisa muncul satu, kemudian hilang, ganti keluhan yang lain. Bisa muncul, belum hilang, muncul keluhan baru. Ya, bisa kemudian satu hilang, satu datang, bentar hilang. Jadi nggak akan entap gitu ya, dia akan hilang satu waktu. Nah, saya dengan dokter-dokter berharap ketika adaptasi tadi sudah berlangsung, kemudian dia bisa gaya hidupnya baik, lifestyle gitu ya, sehingga penggunaan HRT itu dosisnya bisa sangat rendah. Nah, meskipun tetap akan digunakan. Apakah aman? Selama itu adalah yang bioidentical kalau bisa, ya, dosisnya adjustment disesuaikan, paling rendah, bisa digunakan selama wanita tersebut memerlukan. Gitu, Mbak Rin. Apalagi kalau Mbak Rin dapatnya yang patch itu luar biasa nyaman. Ya. Mhm. Oke, tadi juga kamu udah ini ya, udah memaparkan apa sih hal-hal yang memutuskan seorang perempuan itu diterapi dengan HRT, ya kan? Nah, satu lagi nih, Van, apakah harus selalu ada uji lab? Maksudnya Oke. seperti barusan kan kamu bilang tuh ya, kamu sendiri mendiagnosa pasien kamu bahwa oke nih ibu udah harusnya di HRT nih, udah harus diterapi. Itu apakah harus selalu ada uji lab? Karena kita tahu ya kalau di sini uji lab apa semua itu kan gratis ya, Ven ya. Kalau di Hmm. Indo kan aku kaget banget ya 2 tahun lalu aku pulang ke Indonesia cek ke Objin, cek darah gini ya, itu harus mengeluarkan uang yang jumlahnya cukup signifikan gitu. Kalau Fendi sendiri gimana? Apakah cukup dengan diagnosa ngobrol gitu? Oke, thank you Mbak Ren. Kalau menopause sendiri ya, itu adalah diagnosis klinis. Jadi klinis artinya apa? Tidak perlu lab bisa. Kalau tadi sudah tidak haid selama 12 bulan. Jika keluhan muncul usianya demografi tertentu, saya bisa juga diagnosis perimenopause ya, karena haidnya masih ada mungkin.
Kemudian apakah lab perlu? Tidak selalu perlu, Mbak Ren. Karena apa? Kalau dia usianya sudah 45 tahun, yang 45 tahun ke atas, headnya tidak beraturan, atau headnya masih ada tapi keluhannya banyak, saya berani untuk mendiagnosis perimenopause. Karena kalaupun kita cek ke lab, ketika pasif perimenopause, itu hasilnya tidak akan representatif atau tidak menggambarkan, Mbak Ren. Tadi kan kita lihat ya, grafiknya tuh perimenopause naik turun, berantakan gitu ya. Mbak Ren misalkan cek lab jam 8 pagi, hasilnya FSH-nya rendah. Belum tentu cek lab sore juga rendah gitu ya. Makanya sih saya jujur jarang menyarankan kalau dia perimenopause kita cek lab. Kecuali kasusnya headnya nggak beraturan tapi usianya baru 39, baru 41, belum sampai 45 itu saya cek lab. Karena saya mau menegakkan diagnosis lain gitu ya. Diagnosisnya apa dok? Bisa prematur menopause, early menopause, bisa prematur ovarian insufficiency atau POI gitu ya. Jadi itu. Kemudian kapan lagi dok cek lab? Tadi kasusnya Mbak Ren, kalau sudah terapi HRT berapa bulan, berapa tahun, ya rata-rata saya setahun 2 tahun. Nah kita baru cek lab kalau memang diperlukan. Ya karena betul kata Mbak Ren. Di Indonesia average price untuk lab yang wanita itu memang lumayan. Ya kita harus hati-hati pilih item mana yang penting yang bisa menggambarkan. Kemudian cari juga laboratori yang kira-kira lebih oke gitu ya. Sehingga pasien juga nggak keberatan. Karena honestly, menopause itu bukan sesuatu yang sesuatu yang di cover oleh insurance secara umum. Ada beberapa insurance yang mengcover ya, termasuk pasien-pasien kami di Jakarta itu ada yang mengcover, tapi memang tidak semua mengcover. Gitu, Mbak Ren. Oke, kita sekarang bergerak ke testimoni ya. Hmm. Si- yang sudah teman-teman yang sudah di terapi HRT oleh Dokter Venti, silakan boleh memulai melakukan testimoni. Tujuannya apa? Tujuannya untuk sharing pengalaman apa yang dirasakan dan juga buat meyakinkan teman-teman di sini untuk melakukan hal yang sama ke depannya ya, sehingga gejala-gejala premenopause yang sangat mengganggu bisa bisa turun atau bisa hilang sama sekali. Silakan. Oke, ada beberapa pasien yang saya lihat ini Mbak Reni ya sudah kita berikan HRT. Mungkin ada Mbak Tapi Desi. ada nih di chat nih, tadi saya Oke. baca katanya baru 2 minggu ya Mhm. menggunakan HRT dan katanya signifikan banget perubahannya. Wah hebat. Oke. Boleh, mungkin ini berarti on cam atau chat Mbak Ren? Boleh on cam, aku kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk yang mau kasih testimoni atau berbagi pengalaman sharing yang sudah di terapi HRT. Atau ingin tanya, boleh langsung. Mm-mm. Oke, ini ada Mbak Rita. Mungkin boleh Mbak Rita sharing? Berkenan nggak on cam? Beliau itu kalau nggak salah sudah jalan 1 bulan terakhir. Iya, selamat sore Budok. Sebentar, pakai kerudung dulu. Oke. Ini Oke lagi Bu, lagi posisi tidur ini. Udah Ibu muka Rita bantal Agustini soalnya. ya Bu ya. Ibu Rita Agustini juga udah nulis nih. Selamat malam Bu Dokter. Tuh. Saya sudah hampir Ya, 1 bulan ya, mendapatkan HRT dan alhamdulillah saya merasa berkurang keluhan yang saya rasakan sebelum HRT. Pokoknya saya merasa nyaman dan bersyukur dengan HRT. Silakan Ibu Rita di-sharing. ya, ya. Jangan Selamat lama-lama ya malam. Bu ya. Iya, Bu Dokter. Ya, saya memang sudah hampir 22 hari. Jadi, alhamdulillah. Ini saya terharu ya bilangnya. Emang saya orangnya emosional. Jadi sebelum saya sebenarnya dari muda itu untuk lifestyle, alhamdulillah udah mulai terjaga. Tetapi sejak saya meno, ya udah setahun, saya nyari-nyari terus. Ini apa sih yang saya rasain kok meno begini banget? Sampai ketemulah IG-nya Dokter Fenty. Saya nggak langsung percaya. Saya tanya dulu sama teman-teman saya, dokter ini bener nggak nih, bener nggak nih? Oh bener katanya. Langsunglah saya kontak Dokter Fenty. Ya sudah, akhirnya saya Dokter Fenty, terus saya juga lakukan lab ya, Bu Dokter ya. Tapi Bu Dokter udah bilang, titiknya adalah udah jelas. Ibu udah setahun nggak head, itu udah meno. Tapi saya secara klinis mau membuktikan. Ibu Rita kalau boleh Konsultasi sama tahu Bu umur Dokter. berapa? Ya. Sekarang saya 49.
Oke. Beneran, ya. Terus ya saya uji klinis, terus Bu Dokter ya benar yang saya belum Bu Dokter nih klinis saya hasilnya begini. Terus ya udah dibimbing oleh Bu Dokter. Terus pertama saya minum yang vitamin dulu ya. Saya belum langsung ke yang dua itu ya, gel sama minum tuh. Nah, akhirnya setelah seminggu datang, terus saya pakai dan ya alhamdulillah saya nyaman banget. Yang paling saya rasakan adalah hot flash saya udah enak banget. Berkurang Terus ya? emosi itu biasa saya nggak juntrungan dah pokoknya. Itu benar. Terus yang kedua sama tang ini loh, lidah itu berasa kayak panas gitu kan, kayak orang nggak kayak dibilang mati rasa enggak, panas enggak gitu. Terus sama rambut udah mulai kemarin kan rontok. Terus payudara ya mungkin ada pengaruhan ya, payudara agak mulai kenyal gitu. Terus vagina ya berhubungan juga saya nyaman gitu ya, sampai ke dalam itu gitu. Ya seperti itu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, Tapi, terima kasih. ya. Tapi saya Kalau tadi boleh tahu mau Bu, ada pertanyaan. iya kalau boleh tahu Bu, keluhan yang paling utama di saat mengalami fase ini apa Bu? Apakah hanya hot flash, apa ada nyeri sendi? Oh iya benar, nyeri sendi benar-benar. Sebelumnya saya tuh nyeri sendi kan di tangan ya. Saya bingung tuh. Sampai Hmm. saya terapi di umur 46. Saya terapi tiap bulan. Sampai minum obat. Tapi saya emang nggak minum obat, nggak yakin gitu sampai ke dokter. Oh sama ini kolesterol. Masya Allah saya bingung. Saya makannya dijaga kolesterol kok sampai 230, pernah 330. Sampai minum obat kolesterol, sampai ke siloam. Kan saya akhirnya sampai bingung kok saya minum kolesterol terus gitu karena nggak biasa kan. Itu parah banget. Sebulan ini saya cek kolesterol baru kemarin. Baru hari ini nih tadi cek. Alhamdulillah sih normal 190, saya happy banget. Oke, terima kasih Ibu Rita ya. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu yang oral atau yang gel? Diminum. Oke, Gel ya, ada yang dioles apa tuh dokter? Saya nggak oke, itu gel berarti di ya. ya di gel itu ada dua, ada yang gel dioles di paha tiap malam, sama ada Hmm. satu yang diminum. Oke. Apa itu yang diminum namanya Bu Dokter, namanya susah banget dah. Apa? Siap. Oke, Bu Rita, terima kasih banyak ya. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam. Selanjutnya ada yang mau sharing juga kah? Mungkin Dokter Fenty tahu nih siapa aja pasiennya yang ada di sini. Iya, ada beberapa ya, mungkin masih memantau. Ada, jadi thank you Mbak Rita. Eh, Beliau itu memang awalnya itu sama bolak-balik ya ke dokter, kemudian belum ketemu penyebabnya apa, saya gimana gitu. Awalnya bahkan sempat beli produk di marketplace, kemudian difoto ke saya. Saya kaget, karena itu produknya palsu gitu ya. Jadi apa? Saya cek Oh iya, kandungannya, itu betul ya Bu Dokter. betul. Betul sekali. Jadi ini pengalaman ya Mbak Rita, buat Mbak-Mbak Iya, yang betul betul pengalaman Hmm, pahit. Untung saya nggak minum ya Bu Dokter. iya, betul makanya. Makasih, makasih. Ya, terima kasih Mbak Rita. Jadi ya itu tadi hati-hati karena banyak produk yang mungkin belum terbukti, belum ada manfaatnya. Itu rata-rata ada uh, mention balancing hormon, kemudian menopause gitu ya, menopause suplemen, kemudian ada yang women's health suplemen dan sebagainya, itu harus hati-hati. Beberapa memang ada yang kandungannya adalah herbal, membantu karena penelitiannya ada, meskipun kalau kami di Eropa ya, itu herbal dengan kandungan tertentu memang belum banyak penelitian sehingga jarang kita sarankan, tapi ada manfaatnya ya, hanya dengan dosisnya harus dicek dan sebagainya. Tapi banyak juga yang tidak tidak jelas kandungannya gitu Mbak Ren. So, saya pesan hati-hati ya. Jadi tadi tidak harus langsung HRT, memang bisa lewat nutrisi ya, suplemen lifestyle. Lifestyle yang oke, biasanya oke. Kita bisa ke pertanyaan mungkin Mbak Ren di kolom. Boleh, boleh banget. Ini dari beberapa pertanyaan ada yang aku highlight ya, dan pasti jadi pertanyaan kita semua. Apakah HRT bisa mengembalikan kelembapan vagina dan libido rendah? Silakan dokter. Oke, iya Mbak Rini, betul. Jadi HRT macam-macam ada, terutama yang tiga utama, estrogen, progesteron, dan testosteron atau androgen ya. Penggunaan HRT yang sistemik, ada yang sistemik, ada yang topikal atau lokal.
Ya, kalau lokal digunakannya hanya di area vagina, kalau yang sistemik itu diminum atau dioles ke area lengan ya, atau paha, atau patch kalau Mbak Rini tadi patch. Itu sistemik. Penggunaan yang sistemik itu bisa memperbaiki bahkan mungkin 2-3 minggu awal penggunaan. Kemudian kalau yang topikal itu bisa membantu, atau lokal ya, area vagina itu jadi lebih lebih kenyal ya, lebih mulai ada pelumasnya. Jadi macam-macam bentuknya tergantung preferensinya. Apakah bisa menaikkan libido? Bisa. Jadi wanita-wanita yang dengan HRT saya berikan biasanya estrogen progesteron dulu, kita lihat perkembangannya gimana ya. Maksimum 1 bulan biasanya sudah mulai ada perubahan. Kita tunggu ya. Kemudian kalau memang belum, kita naikkan dosis pelan-pelan. Kalau memang masih belum belum juga, kita tambahkan testosteron. Jadi macam-macam, pendekatannya tidak bisa sama satu, tapi iya bisa ya. Sangat bisa mengembalikan vagina ke fungsi seperti sebelum menopause, kemudian membantu juga libido. So jangan jangan malu ya. Jadi hal seperti ini bukan hal yang tabu yang harus ditutupi, diobrolkan. Selama itu wanita saya rasa nyaman ya, akan open minded dan sebagainya. Oke, Mbak Ren. Oke, thank you, Fan. Ini ada juga pertanyaan yang cukup sama ya. Mhm, Apakah HRT cocok untuk semua pasien? mhm, Eh, Bagaimana untuk pasien yang tidak cocok menggunakan apa sih, menggunakan HRT atau KB gitu ya? mhm. Terus juga kalau ada kista ovarium, apakah bisa menggunakan HRT? Oke, thank you Mbak Ren. Pertanyaan Oke. yang apakah HRT cocok untuk semua pasien? Tidak semua pasien bisa mendapatkan HRT ya. Mayoritas wanita atau pasien bisa mendapatkan HRT, tapi tidak semua. Karena apa? Karena HRT itu kontraindikasikan untuk beberapa wanita ya, seperti kalau dia punya riwayat, sudah punya penyakit jantung ya, dia sudah punya gangguan hati ya, gagal hati tadi saya bilang, dia sudah punya penyakit alergi atau autoimun tertentu yang belum terkontrol gitu ya, jadi harus hati-hati. Kemudian bagaimana yang tidak cocok dengan KB hormonal? Nah, kalau dia hanya tidak cocok dengan KB hormonal, tidak perlu khawatir ya Mbak ya, karena kalau KB itu yang digunakan adalah dosis tinggi dan sintetik gitu ya. Beda dengan kalau HRT. Kalau HRT bisa menggunakan yang setengah sintetik, yang bioidentikal, atau yang sintetik dengan dosis yang rendah, tergantung keperluan. Ya, dosisnya itu bisa, saya kasih gambaran. KB itu dosisnya 2 sampai 10 kalinya HRT. Ya, sehingga akan mungkin wajar ketika penggunaan KB dia nggak nyaman. Tapi dengan HRT dia nyaman. Itu banyak terjadi. Karena tadi memang dosisnya sangat jauh lebih rendah, kemudian penggunaannya pun macam-macam ya. Kalau penggunaan seperti Mbak Ren yang patch atau gel, ya kalau Indonesia adanya gel, itu efek sampingnya sangat rendah, bahkan sangat nyaman, gitu ya. Kemudian tadi Mbak Ren tanya apakah yang dengan kista ovarium bisa. Nah ini kalau pasien dalam kondisi currently saat ini ya menderita kista ovarium, kemudian kita harus tahu dulu dia benign atau severe apa namanya, malignan ya, jinak atau tidak jinak kita harus tahu. Terus apa namanya, berapa ukurannya, posisinya di mana harus tahu. Ya, HRT bisa diberikan untuk pasien-pasien dengan CA yang mungkin adalah estrogen reseptor positif ya. Dia punya risiko besar, akan menimbulkan pertumbuhan dan sebagainya. Yang bisa kita berikan adalah dengan topikal atau estrogen tapi yang non hormonal itu ada. Mbak Rini, ini agak unik. Namanya adalah Selective Estrogen Receptor Modulator. Ya, itu SERM. Kalau kami di UK bisa kami berikan. Kalau di Indonesia saya harus cek ketersediaannya. Jadi memang pasien-pasien dengan riwayat khusus ya, seperti pasca kemo, pasca radioterapi karena breast cancer, pasca operasi, masih dalam diagnosis cancer dan sebagainya, itu bisa diterapi, bisa mendapatkan HRT kalau memang memerlukan topikal minimal atau tadi SERM ya, atau dengan non hormonal seperti venlafaxine ya, citalopram dan sebagainya, itu macam-macam. Itu bisa tergantung keluhannya. Gitu Mbak Ren. Boleh masih ada waktu ya ke pertanyaan selanjutnya, Fan ya? Boleh. Oke, kalau kita nanti waktunya udah habis, Mhm. ibu-ibu akan kita invite ke grup WhatsApp komunitas Menotalks. Di sana juga bisa konsultasi secara WhatsApp.
tapi saya anjurkan untuk lebih personal dan lebih dalam bisa konsultasi dengan dokter Venti langsung ya dok ya. Bisa apa namanya booking appointment untuk konsultasi secara langsung. Oke, Oke, Mbak Reni. eh ini Belum banyak nih ke aku dapat. pertanyaan, Mbak Desi kayaknya mau sharing, Mbak Ren. Ini salah satu Oke, boleh, pertanyaan juga. boleh silakan Mbak Desi. Desi Eka ya, silakan Mbak. Ah, Selamat malam semuanya, Bu Dokter, Mbak Um, Reni. Ya, Selamat malam. ya, saya udah dari bulan Juli sepertinya dokter ya udah terapi. Awalnya saya tuh eh, 1 minggu 2 minggu tuh nggak bisa tidur. Jadi biasanya saya yang tidur jam 10 malam, jam 1 baru bisa tidur, itu pun jam 3 jam 4 udah kebangun lagi. Nah, akhirnya saya scrolling di trip, ketemulah tripnya dokter Fenty ini yang menawarkan untuk join. Akhirnya ya eh, komunikasi terus, akhirnya saya bisa konsultasi dengan dokter Fenty dan dianjurkan untuk replacement terapi. Pertama itu saya dikasih yang setengah dosis estrogen ini ya dokter ya. mhm. Sebentar, pilnya kayak begini. Ini Oke, yang setengah berarti dosis komitmen dulu. ya. Ya, setelah seminggu pemakaian itu tidur saya Apa sudah itu mulai dok? normal, ya, Ya. rambutnya sudah rontoknya sudah berkurang. Udahlah, Oke. saya itu yang gejala yang paling saya rasakan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya baru sadar kalau ternyata ini nyeri di lutut saya udah berkurang juga gitu. Saya udah mulai enak mau jongkok tuh enak gitu. Akhirnya, oh ya awal-awal pemakaian itu eh, ada flek-flek gitu ya dokter ya, kata dokter sih itu normal. Dan jadi maksud saya gini loh, saya mau kasih testimoni ini supaya jangan ragu-ragu lah untuk melakukan HRT ini karena saya mengalami sendiri kualitas hidup saya itu eh, membaik gitu. Tadinya awalnya saya tuh senang ke dapur gitu ya, senang coba-coba masak. Dan eh, setengah tahun ini saya kok jadi malas banget. Akhirnya saya Mager. konsultasi lagi sama dokter, ditambahlah itu dosisnya. Saya juga nggak tahu ya, nggak ngeh gitu kalau malas ke dapurnya tuh karena efek efek dari apa perimenopause ini. Dan tadinya seneng ngurusin tanaman jadi malas gitu. Akhirnya konsultasi sama dokter ditambahlah dosisnya. Dan dan setelah penambahan dosis saya baru sadar, saya baru kok jadi enak lagi ya ke dapur ya, kok jadi seneng lagi ya apa ngurusin tanaman ya ngasih-ngasih pupuk gitu. Terus jadi saya pikir apa kemarin karena saya malas-malasan itu apa efek menopause juga, perimenopause gitu. Jadi ya saya bersyukur banget ya saya bisa dapat terapi ini. Kualitas hidup saya juga membaik. Tidur sekarang sudah normal, dokter sudah bisa jam 10, bangun jam 5 gitu. Semangat moodnya juga bagus lah ya dari pagi sampai sore itu moodnya bagus. Kalau kalau untuk emosi emang saya bukan orang yang emosian ya, jadi kayaknya nggak pengaruh ke situ gitu. Jadi maksud Oh, saya monggo lah Mbak-mbak, teman-teman semua, jangan ragu-ragu untuk HRT. Tidak terlalu mahal ya kalau saya pikir ya seperti langganan WiFi ya dokter ya. Jadi benar-benar terbantu lah. Mudah-mudahan dengan konsultasi sama dokter Fenty, semua tidak semua maksudnya bisa mengurangi keluhan-keluhan yang kita alami gitu dokter. Jadi ya itu aja ya. Terima kasih sekali lagi dokter Fenty, terima Mbak Reni kasih. untuk Ya, moderatornya. Selamat malam semuanya. selamat malam. Ya. Belum baik. Terima kasih banget. Nah, ini nih, ini pertanyaan sebenarnya tadi udah dibahas ya, Fen ya, dari Ibu Tatang Lutfi ya, Mhm. Tatang Mm-mm. Lutfi, kayak nama mungkin pakai Zoom suami kali ya. Dok, saya usianya udah 54 tahun, 3 bulan gak head. Saya berhenti dengan sekarang gejala sakit di tulang sendi, mudah lelah dan badan seperti meriang. Apakah saya bisa langsung mengkonsumsi HRT? Gitu loh. Jadi gini, Van, inti dari pertanyaan ini adalah dia tuh belum sepenuhnya menopause, tapi sudah mengalami gejala. Sebenarnya kan tadi kan
seperti yang Fenty bilang ya, itu HRT itu semakin cepat semakin baik efeknya. Tapi silakan dijelaskan lebih rinci, Fen. Oke, Mbak Ren. Mbak Tatang atau nama lainnya ya yang bertanya, kalau usia 54 tahun termasuk hal yang apa saya bilang bonus. Kenapa bonus? Karena usia di UK pun rata-rata 51 tahun sudah menopause. Ya, ini 54 tahun Mbak Mbak Tatang ini masih ada Oke. haid ya, meskipun dia nggak beraturan. Jadi sebenarnya bonus. Yang jadi masalah adalah keluhannya muncul. Ya, apakah bisa langsung HRT? Kita harus pastikan dulu ya Mbak Tatang, karena usianya sudah 54 tahun, keluhannya ini sudah mengganggu, apakah lolos screening atau tidak? Itu dulu pertama. Kalau memang lolos screening, kita harus tentukan jenis HRT apa yang sesuai untuk usia 54 tahun. Gitu. Dan apakah itu akan menghilangkan kemungkinan besar minimal mengurangi bisa. Ya, karena sudah usia 54 tahun. Kemudian saya harus tahu juga ini apakah pernah periksa DEXA scan ya untuk tahu kepadatan tulang, apakah ada riwayat OA, osteoartritis, apakah ada riwayat HNP ya atau hernia nukleosis apa yang namanya nyeri sendi belakang ya, saraf kejepit itu harus tahu dulu. Jadi kalau cuma nyeri sendi, kemudian sering meriang, saya rasa akan sangat membaik. Ya, akan sangat membaik. Ini juga yang sering terjadi, Mbak Ren. Beberapa pasien kami bolak-balik ke Malaysia, kemudian ke Indonesia, didiagnosis menderita RA, ya, rheumatoid arthritis atau autoimun. Kritis ya. Kemudian hasil labnya padahal negatif ya, seronegatif. Kemudian sempat ke Penang juga 3 dokter, 2 dokter mengatakan dia enggak RA gitu. Satu dokter tidak berani mengatakan dia RA, tapi di Indonesia didiagnosis RA. Nah ini yang sering terjadi karena keluhan nyeri sendi terjadi pagi hari lebih sering, Mbak Ren, yang itu mirip ya mimiks dengan kondisi autoimun ya, sehingga dipastikan dulu kalau memang dia wanita, usianya sudah 40 tahun lebih, apakah memang dia jangan-jangan perimenopause gitu ya. Coba diperbaiki pemberian dengan HRT. Apakah dia membaik atau tidak? Mbak ini tanya, Dok, kenapa usia 54 tahun tidak bisa langsung diberikan? Bukan tidak bisa, Mbak Leni bisa. Tapi memang harus konsultasi dulu ya. Siapa tahu memang Mbak Tatang ini punya riwayat sakit tertentu yang kita nggak bisa pakai HRT langsung, ya harus dengan pengganti HRT ya atau dengan modal tertentu. Jadi bisa, kalau memang dia kandidat yang baik, akan bisa langsung kita berikan HRT. Gitu. Mungkin aku mau kasih ini juga ya, pengalaman aku nih, Fen. Hmm. Jadi ketika aku mengalami gejala, Hmm. mungkin ini biar semua kita tahu ya, kita semua tahu. Awalnya aku tuh merasa kok apa namanya jari-jariku nih ngilu. Hmm. Ini tuh kenapa ya ngilu gitu. Terus ketika aku bangun tidur tiap pagi itu badanku tuh kayak sakit semua, sakit gitu. Terus nanya-nanya ke teman dokter, oh mungkin lo asam urat. Kalau di Indonesia kan gitu ya. Mungkin asam urat. Oke. Terus mulai sendi-sendi pergelangan tangan itu sakit dan kaku. Nah, ketika aku ke dokter, dokter di sini menyarankan aku untuk cek lupus ya, atau autoimun artritis. Itu dites, semua dicek, ternyata normal, nggak kenapa-kenapa nih. Sampai akhirnya dokter, oh ini kayaknya ibu perimenopause, mengalami gejala menopause ya. Dan itu memang sakit banget dan gejalanya kalau kita baca itu sama seperti si artritis ini gitu. Nah, setelah itu dokter di sini memutuskan saya untuk dilakukan HRT dan sudah 3 bulan dan tiap pagi saya sudah tidak lagi mengalami nyeri sendi gitu. Jadi memang itu ya, Ven ya, gejalanya hampir sama dan itu perlu dipastikan ya, Ven ya. Betul, Mbak Ren. Tadi ya ada periksaan fisik ya, periksaan penunjang. Kalau memang negatif semua ya memang pasti harus diarahkan ke perimenopause atau menopause. Jadi jangan denial, jangan ignorance gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini Hmm. terakhir nih, Ven. Pada nanya kalau mau konsultasi kemana nih? Apakah bisa via WA atau secara langsung apa namanya face to face dengan Dokter Fenty? Itu gimana? Aku dengar juga katanya dokter mau buka klinik di Jakarta ya. Jadi ibu-ibu yang domisili di Jakarta bisa langsung ketemu dan bikin janjian sama Dokter Fenty. Oke, betul Mbak Ren. Jadi kami Menopause Indonesia itu tersedia dalam pelayanan online dan offline.
Karena memang pasien kami ada yang di area terdekat klinik, ada juga yang lokasinya jauh ya. Bagi mbak-mbak yang memang lokasinya tidak di tiga tempat yang kami mungkin akan available ya, yang terdekat di Jawa Tengah ini, kemudian di Jakarta, dan dalam waktu tahun depan kita usahakan ada di Bali. Nah, kalau yang tidak di tiga tempat tersebut bisa langsung mengontak admin untuk dijadwalkan telekonsultasi. Bisa melalui online ya. Kemudian terapi akan bisa kami kirimkan ke alamat langsung bagi yang telekonsultasi online. Kalau yang offline berkenan offline karena beberapa ada yang ingin bertemu langsung silakan. Nanti akan diinformasikan ya. Nah ini thank you admin. So saya sudah alhamdulillah kita akan mulai operasional di Jakarta, daerah Semanggi, Jakarta di tersedia untuk apa namanya appointment schedule di tanggal 15, 16, 17 Oktober besok. Mbak-mbak yang mungkin ingin langsung konsultasi secara tatap muka, kemudian lokasinya dekat dengan rumah silakan. Jadi tanggal 15, 16, 17 di kita sebut Doctors Clinic in collaboration with Menopause Indonesia ada di apartemen Taman Semanggi ya di Jakarta. Jadi bisa langsung kontak admin nanti akan di-appointment-kan untuk waktunya yang tersedia. Seingat saya sudah berapa terisi sehingga harus tanyakan ya untuk ketersediaannya. Nah, untuk yang di Jawa Tengah juga bisa nanti tanyakan. Kemudian yang di luar itu jadi ada pasien kami dari Sulawesi, dari Kalimantan, ya bahkan Ah, sudah Bang, sudah kasih testimoni. Mbak Desi. Oke. Jadi Mbak Desi, contohnya tadi ya Mbak, ada berapa di sini? Yang kemudian dari Medan dan sebagainya itu bisa langsung telekonsultasi dulu. Jika memang nanti suatu ketika diperlukan, kemudian bisa hadir, kita bisa ketemu di Jakarta. Gitu Mbak Ren. Silakan nanti Oke. akan Jadi di-share. gitu ya, ibu-ibu yang masih malu-malu konsultasi secara komunitas bisa langsung booking appointment, jadi bisa lebih personal, bisa lebih apa namanya deep talk ya sama Dokter Fenty. Silakan di booking appointmentnya, mumpung Dokter Fenty sekarang buka slot di Jakarta. Sekali lagi terima kasih buat ibu-ibu yang sudah hadir. Semoga pertemuan webinar kita kali ini bisa mencerahkan ya. Terima kasih juga yang udah sharing pengalamannya sehingga bisa meyakinkan semua ibu-ibu yang ada di sini untuk segera apa namanya melakukan terapi sedini mungkin sehingga gejala-gejalanya tidak merusak kondisi fisik ibu-ibu di kemudian hari. Terima kasih juga waktunya Dokter Fenty. Bentar, aku baca dulu ya. Siapa tahu ada yang lupa. Oke, kayaknya gitu aja ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya semua. Aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup webinar hari ini. Thank you, Terima kasih. Mbak Reni, Mbak-mbak sekalian. Sehat selalu. Terima kasih banyak, Dokter Fenty. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima banyak, kasih dokter. Mbak Terima Fenty, Mbak kasih. Reni. Sama-sama. Terima kasih Dokter Penti. Terima kasih. Sama-sama, sehat selalu. Semangat ya ibu-ibu ya. Kita semua mengalami ini kok. Mhm.